Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel Makin Studio. Dan di video kali ini adalah episode kedua dari serial Ngobrol Hayu. Nah, kalau misalkan yang di awal episode pertama itu kita udah pernah ngobrol sama Fursan Rukbani. Dan kali ini kita kedatangan lagi sama teman ngobrol kita, ngobrol santuy kita. Oke, oh ya, buat teman-teman kalian yang belum tahu apa itu Ngobrol Hayu. Jadi Ngobrol Hayu adalah salah satu serial di channel Makin Studio yang mana kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita terkait tentang berbagai macam tema dan berbagai macam hal yang tujuannya semoga bisa memberikan informasi dan pengetahuan baru buat kalian semua. Oke, jadi tanpa berpanjang lebar lagi kita langsung aja ke episode kedua dari serial Ngobrol Hayu. Kali ini kita sudah bersama dengan narasumber yang lain ya, teman ngobrol yang lain yang di episode pertama kita dari kemarin sama Fursan. Kali ini kita kedatangan narasumber. Ini dia, namanya adalah Adin Ihsan. Assalamualaikum, my friend. Waalaikumsalam. Oke. Halo teman-teman. Piye kabarnya Mas? Alhamdulillah. Gimana Mi? Alhamdulillah. Oke, guys, buat kalian belum kenal, ini adalah teman aku waktu SMP, kita seangkatan ya, tapi SMA-nya udah nggak lagi. Dan pada kesempatan kali ini alhamdulillah dia berkesempatan buat ikut di acara Ngobrol Hayu ini. Oke Din, jadi malam ini kita tuh bakal ngobrolin tentang temanya adalah hakikat pertemanan, teman aja atau teman banget. Nah, berat. berat ya. Giliran gue dikasih yang berat ya Mi. Enggak, kan Ngobrol Hayu ngobrol santuy ya. Kita nikmatin aja pokoknya. Iya, siap. Oke. Lanjut. Oke. Jadi tema yang bakal kita bahas ya, kita obrolin kali ini adalah tentang pertemanan. Karena ya sebagaimana kita tahu, berteman itu gampang-gampang susah. Gampang buat dapetnya, susah buat nyari yang setia gitu, yang benar-benar jadi teman kita gitu, bantuin kita dari awal sampai akhir. Oke. Di sini aku punya ada beberapa pertanyaan yang bakal aku tanyain nih ke Adin, oke? Nih yang pertama ya Adin ya. Kita tuh paling sering dengar yang namanya pilih-pilih teman gitu kan. Ketika kita udah punya teman yang setipe sama kita, oke, otomatis kita punya tipe masing-masing, kan punya tipikal. Kita maunya teman kita kayak gini karena kita kayak gini. Sedangkan nggak semua orang itu kayak gitu. Makanya itu berujung kepada kita harus milih-milih teman. Nah, namun hal ini tuh membuat kontroversi di mana bisa diartikan baik dan bisa diartikan sebaliknya. Nah, menurut lo nih Din, gimana sih tanggapan tentang pilih-pilih teman ini nih? Oke, kalau buat pilih-pilih teman ya, kalau buat gue juga sih, kalau pilih-pilih teman itu sebagai suatu kewajiban. Tapi bukan berarti lo harus sengaja pilih-pilih teman. Mungkin pada awalnya lo bakal berteman sama siapa aja kan ya. Cuma nanti lambat laun pasti lingkaran pertemanan lo itu bakal ngefilter sendiri mana teman yang bakal sejalan sama lo, mana teman yang yang enggak. Biasanya kan gitu. Soalnya dari pengalaman gue sejauh ini ya, mungkin pada awalnya gue bakal berteman sama siapa aja, mungkin sama anak-anak yang baik atau mungkin sama anak yang notabene bandel. Cuman lama-lama mungkin antara gue secara sengaja menjaga jarak karena memang nggak baik buat gue, merasa teman ini nggak baik buat gue, atau mungkin ya karena ada satu dan lain hal, misalnya kayak gue misalnya berantem sama dia karena ya beda pendapat segala macam, atau emang berantem karena berantem. Tapi pokoknya kalau pilih-pilih teman itu bakal jadi suatu hal yang memang harus lo lakukan. Toh manusia di bumi yang bisa lo jadiin teman bukan dia doang kan masih banyak orang di dunia yang bisa jadi teman lo gitu. Oke lah, mantap sih. Oke. Jadi emang pilih-pilih teman ini diartikan bukan kita tuh maunya berteman sama ini aja, tapi ya emang kita otomatis bakal memfilter gitu yang mana yang cocok sama kita. Nah, tapi ini kembali lagi kepada masalah baru gitu. Nah, kan kita ada ya bahasanya itu lingkaran pertemanan. Nah, kita kan punya lingkaran pertemanan kita sendiri yang tipenya kayak gini. Dan ada orang juga yang misalkan notabene tadi bandel kan ya, punya lingkaran pertemanan juga ya. Nah,
kan ada suatu saat ketika dimana ketika kita itu ada di lingkungan yang lingkaran teman-teman itu yang tadi notabene agak bandel, yang kurang baik ya. Sedangkan kita pengen mempertahankan diri kita, ya kita pengen jadi diri kita sendiri. Cuma masalahnya adalah kadang yang bandel-bandel itu ya menganggap kita tuh apa ya, orang gini banget gitu. Itu yang jadi masalah tuh, kita nggak hindarin itu gimana gitu. Pengen dihindarin, kita takutnya dinilainya kayak gini, pengen ikutan nanti kita ngikut. Nah itu gimana ya kalau misalkan kita ada di posisi kayak gitu lah. Kalau dari lu sendiri nih gimana kalau misalkan lu kayak gitu? Kalau buat posisi kayak gitu ya, buat lingkaran pertemanan, sebenarnya nih pikiran pertemanan juga pasti lu kenal, lu pernah bersinggungan sama orang-orang itu, cuman kayak ya bukan temen main lu aja, lu mainnya nggak sama mereka, mainnya sama yang baik-baik. Sebenarnya gue bukan bisa dibilang gue orang baik juga ya gue kalau nakal ya gue nakal juga, cuman gue nggak yang terlalu parah lah, cuman ya pasti ada kenakalan umum yang dilakukan. Nah tapi kalau buat ini kan istilahnya, kalau ini ibaratnya kayak kalau lu berteman sama penjual minyak wangi, lu dapat harumnya. Kalau lu berteman sama apa namanya yang penampa besi itu, lu bakal dapat bau sama panasnya kan. Nah sebenarnya ibaratnya kalau misalnya semua orang berpikir kayak gitu, bakal ada orang yang mau berteman sama orang jahat, orang nakal, padahal nih orang-orang itu pengen berubah jadi lebih baik. Nah kan kalau misalnya seorang berpikiran kayak gitu, mereka nggak bakal ada teman yang bakal selamanya tidak berubah, karena mereka nggak mendapatkan orang baik yang mau dekat sama mereka. Nah itu dia di situ. Kita nggak apa-apa berteman sama mereka orang yang mungkin dianggap orang lain nakal atau ban segala macam, asal lu bisa jaga ini lu aja. Mungkin kalau misalnya lu jaga prinsip-prinsip di mana yang bisa menjaga lu terbaik gitu. Kalau misalnya berteman sama lingkaran yang menurut orang kurang sehat ya, paling itu sih. Soalnya ya di ini juga kan, kalau misalnya di yang sekolah gua sekarang kan bisa di ini semua beda banget. Ada yang cenderung ke arah hampir ke ateis segala macem, cuman ya gue berteman, bahkan gue bisa berteman sama orang-orang yang kayak gitu ya, berteman baik malah ya, bukan sekedar teman biasa aja. Nah itu dia yang apa yang harus di ini, prinsip-prinsip lu sama atas dasar apa lu berteman sama dia. Kan biasanya berteman lu harus ada apa yang buat lu nyaman, atau mungkin timbal balik manfaat segala macem buat lu nya. Nah di situ soalnya semakin beragam jenis temen lu, pasti pemikiran lu makin luas juga. Jadi kalau misalnya nih ibarat sekarang mungkin sekarang bulan Juni itu, kalau kata orang-orang di Eropa atau di barat sana kan Pride Month itu kan, Pride Month yang LGBTQ segala macem. Nah itu lu jadi bisa punya pandangan bukan sekedar dari lu aja, lu bisa punya pandangan gimana dari mereka yang mengenal LGBT, menurut mereka gimana bulan ini begitu berarti buat mereka gitu, segala macem gitulah gampangnya kalau buat dicontohnya. Ya cuma pada dasarnya itu tetap harus punya prinsip gitu ya. Jadi emang sekedar tahu tapi tidak sampai ngikutin itu. Kalau ngikutin ntar lain cerita. Ya buat pertimbangan aja kan, kayak ya, lu tahu, kayak lu udah tahu mereka pikirkan, jadi lu bisa punya cara buat ngebantah mereka lagi kan. Lu bisa searching lagi apa yang bisa buat ngebantah itu kan gitu gampangnya. Iya. Jadi gue juga pernah ngerasain gitu, misalkan kayak kita tuh emang pengen dekat sama orang yang kurang baik, ya pengen benerin aja, karena emang mungkin dalam hatinya itu ada niatan pengen jadi lebih baik. Cuma kepercayaan kita kalau dia tuh punya niatan baik itu dia sebenarnya sebenarnya kalau misalnya ya kalau gue sih niat gue bukan pengen ngerubah jadi baik ya, karena emang ya asik aja, kayak waduh enak asik nih, pajak main ngobrol nyambung, minta tolong gimana mau bantuin, kalau diminta tolong kita bantuin juga kan, masuknya jadi enak juga. Terus kalau misalnya gitu kita dapat tambahan ilmu-ilmu yang mungkin hal-hal yang mungkin nggak kita tahu, yang tapi mereka tahu kan, kita bisa dapat masukan dari situ juga. Iya benar,
ya itu lah, pokoknya kita harus ya jaga-jaga memposisikan diri gitu lah ya, karena emang apa ya, banyak sih contohnya orang yang bisa apa ya, bukan supel ya, kayak dia tuh adaptif lah bahasanya ya. Ya kayak ibaratnya nih, gue kasih contoh nih ya, satu teman gue, Anda kalau nonton ini nanti kalau lu merasa nonton ya udah nggak apa, bagus, Anda bisa jadi contoh yang baik. Ini teman gue nih, dia ini wakil ketua rohis gue, jadi dia atasan gue tuh bidangnya di bawah dia pokoknya. Nah dia itu bisa dibilang tuh dia tuh mainnya bukan orang-orang baik aja, dia tuh main sama anak-anak belakang gitu, anak-anak yang notabene mungkin orang-orang yang cap bandel gitu, yang orang-orang awam cap bandel. Nah tapi dia bisa nge-filter gitu, dia bisa tetap jadi orang baik, bahkan dia bisa jadi petinggi di rohis. Itu kan berarti kurang apa coba dia. Nah jadi dia itu tingkatan pertemanannya luas sekali gitu. Nah itu yang jadi nilai plus dari situ, menambah relasi dia juga jadi banyak juga kan. Iya. Nggak ngalahin orang lain yang ininya, yang lingkaran pertemanan nggak sebesar dia gitu. Nah, sip. Oke, jadi pembahasan buat apa namanya ya, filter mungkin situ aja ya. Jadi intinya kita harus ya terbuka, tapi kita tetap harus punya prinsip, karena prinsip itu yang jadi kekuatan kita agar bisa ngobrol dengan siapa saja, bisa ngobrol dengan siapa saja, tapi tetap menjadi diri kita yang sebenarnya. Oke, kita back to the topic lagi nih, tentang hakikat pertemanan lagi nih. Sekarang ngobrolin tentang benar-benar pertemanan ya. Oke. Pernah nggak sih kita tuh ngerasain kayak punya temen yang sejati, mungkin agak jijik ya. Nggak suka jijik sih. Ya temen yang gantung cowok cewek temennya. Ya misalkan ya bukan sama ya. Ya sebenarnya bukan aneh sih sebenarnya. Gimana sih? Ya mau dibilang laki sama laki salah, mau dibilang sama cewek salah. Ya kita misalkan punya teman baik gitu ya, teman yang sejenis lah, tapi kita buang jauh-jauh pemikiran yang hal aneh-aneh itu, buang dulu. Nah misalkan kita punya temennya kok nggak tahu sih, misalnya kita punya temennya sejati tuh. Nah kita pernah ngerasain kan, dia tuh bisa ngebantuin kita buat ngapa-ngapain aja ya, tapi mungkin yang nggak harus halus gitu kan, kita ngepikirin teman sejati itu ya halus-halusan gitu, yang nggak gitu juga sebenarnya. Kadang yang kita lihat dia itu ngobrolnya kayak lu gini nggak, baik gini gitu. Nah itu apa ya, dari sisi mereka itu sebenarnya ya apa ya, pengertian teman sejati buat mereka gitu ya, teman sejatinya kayak gitu. Nah emang enak banget ya kalau misalnya kita punya teman yang mendekat, yang bisa ngebantu kita buat apa aja kalau misalnya kita kesusahan. Tapi tantangannya adalah susah nyarinya, karena ya gue sendiri juga pernah gitu ngerasain punya teman dekat, tapi pas masa-masa sulit itu masih ngebantuin sih. Iya sebenarnya sih masih ngebantuin. Yang jadi masalah tuh bukan masa-masa sulit. Kalau gue itu ketika emang dia itu ngelenceng, ya kalau dari pandangan gue ya itu melenceng, emang sebenarnya sih ngelenceng. Cuma kan kalau kebanyakan orang itu apa ya, dinilai sebagai hal yang biasa aja. Cuma kalau buat gue sendiri itu melenceng gitu kan, kurang lah. Nah ketika ngingetin tuh agak kaku gitu, agak keras. Nah, itu tuh yang jadi tantangannya tuh, yang bikin nggak langgeng lagi itu. Itu yang bikin apa ya, ya pokoknya teman sejati itu banyak tantangannya lah. Nah despite kita cari teman sejati, kita coba pikirin ke kita sendiri lah. Kalau misalkan kita itu bisa jadi teman yang baik atau teman yang sejati buat teman kita, gimana sih cara kita ngertiin teman sejati itu kayak gimana? Despite kita mencari teman yang sejati, coba kita apa ya, merenungkan ke diri kita sendiri gitu. Sebenarnya teman sejati itu kalau dari penilaian kita ya, kita masing-masing. Oh enggak, kalau dari lo lah misalkan, teman sejati itu yang kayak gimana sih? Dan cara menjadi teman sejati itu kayak gimana? Sebenarnya gimana ya? Gue nggak bisa bilang teman sejati gimana sih. Kalau gimana ya? Tapi kalau buat gue teman tuh ini aja, dekat sama nggak dekat. Kalau temannya dekat ya lu bisa. Kalau buat gue teman dekat itu yang bisa lu nongkrong sama dia, ngobrol sama dia semalaman full atau berjam-jam seharian full. Kalau teman yang ya teman aja ya kayak lu kenal aja, lu ngobrol kalau butuh aja. Nah kalau buat gue yang pertama biasanya kan kalau buat nyari teman dekat ya pasti lu harus
temenan dulu, temenan ya masa kalau lu nggak kenal nggak bisa tiba-tiba jadi teman dekat dong ya kan. Iya. Nah kalau gue ya biasanya gitulah. Biasanya tuh itu antara kita yang mulai duluan atau si dia yang mulai duluan. Kalau gue tuh biasanya banyaknya dari gue jarang berteman duluan ya, jadi gue merespon aja orang-orang yang mau berteman sama gue. Jadi kayak berarti kalau di waktu gue masuk 8 tuh awal-awal siap-siap mungkin kalau nanti mau sensor siapin sensornya aja Mi ya. Dia itu gue ingat banget ini teman dekat pertama gue tuh awalnya gue kenalan di kelas. Dia itu ya karena gue punya base yang sama kan, gue di 8 di negeri, dia SMP-nya tuh dulu di IT, terus gue ngerasa wah klop nih sama-sama. Kita kalau misalnya ini ngobrol juga klop juga. Dia kebetulan lebih jago matematikanya, jadi gue kalau misalnya ngejain soal-soal itu gue diskusi sama dia asik bener lah pokoknya. Nah, terus kalau yang satu lagi nih nyeleneh nih, jadi waktu itu gue lagi lomba futsal kan, Nah jadi di 8 tuh kirim 2 tim. Nah tim yang pertama itu tuh dia udah kalah. Nah ini si teman gue ini dia tuh udah kalah duluan timnya. Nah gue kan sampai perebutan juara 3 lah, sampai akhir lah berarti itu kan. Terus dia abis akhir itu dia tiba-tiba datengin gue mau shot, dia datengin gue, tiba-tiba dia ngomong kayak wah dia langsung kayak ngomongnya aduh suara ini tidak layak tayang Mi. Pokoknya dia kayak ngomong langsung kayak dia pokoknya ngomong kayak aduh udah gue lucu Mi pokoknya dia gue ini ya kayak langsung dia datang gue langsung wah dia lu jago banget, bapak lu gay ya, langsung kayak gitu. Kayak dia orang macam mana yang belum kenal sama orang tiba-tiba ngomong kayak gitu. Dia langsung ngomong ke gue kayak gitu, langsung ya dengan kerendeman dia langsung datang kayak gitu. Terus gue kayak awalnya ini bercanda nih orang kan belum kenal udah kayak gini. Nah tapi setelah dari situ ngobrol-ngobrol kayak emang dia orangnya supel, jadi ya gue nyambung sama dia. Terus kalau misalnya dari yang lain biasanya dari circle gitu, jadi nyamber gitu, kayak gue dikenalin sama teman-teman dia terus nyambung juga, terus gue kenalin sama teman-teman gue nyambung juga. Nah gitu biasanya kalau teman dekat. Nah terus kalau teman dekat juga biasanya lu udah enak aja gitu sama dia, kayak lu datang ke rumahnya datang aja gitu. Orang tuanya udah kenal lu. Kalau mungkin dia Sipa itu wajar ya Mi, kalau misalnya orang tua kenal sama lu, karena ya kan emang lu teman sekamar itu udah di baratnya kayak udah saudara gitu kan. Tapi kan ini beda. Ya ini kan beda kan gitu. Gue nggak tiap hari sama dia juga, tapi karena udah deket, orang tua dia kenal sama gue, orang tua gue kenal sama teman-teman gue gitu. Asik lah ini. Terus kalau kadang ya enaknya kalau misalnya kita punya teman dekat itu ya kalau minta bantuan, minta tolong, ya biasanya mereka mau bantu kalau mereka bisa ya, dan kita nggak memberatkan mereka, ya pasti mereka akan berusaha untuk bantu. Dan kalau kita diminta tolong pasti kita juga berusaha untuk bantu gitu sih. Kalau buat gua teman dekat itu. Oke. Ya ini emang punya pengertian masing-masing lah. Tapi ya ini yang paling utama itu teman dekat itu ya kita enak gitu, asik gitu kemana-mana, nyaman lah, nyaman. Kalau nyaman itu nyaman itu beda lagi ya nyaman. Kalau nyamannya dua-duanya nyaman mah nggak apa-apa. Kalau salah satu doang yang nyaman, itu kayak ini kayak apa sih, rentan banget nih perbicaraannya. Ya ampun. Oke, lanjut. Oke nih. Tadi ada ini ya, tiba-tiba gue kepikiran ya. Kita kan temen itu ada yang emang kita sama-sama laki, ada yang emang lawan jenis gitu. Kalau masa tadi kan awalnya itu temanya dari gue bilang ya, temen aja atau temen banget gitu kan. Tiba-tiba keinget TTM gitu. Ya teman tapi maho. Gak mau. Teman tapi mau. Itu masih menjadi nggak gini. Kita tuh ada ya yang pengen temenan sama cewek gitu. Kalau menurut lu aja nih ya, gimana sih tanggapan lu kalau kita pengen temenan sama cewek itu?
Sama lawan jenis lah, jangan sama cewek, sama lawan jenis. Jawabannya sebenarnya satu aja, ya nggak apa-apa. Ya sebenarnya neither lo apa yang anjuran agama yang berteman sama lawan jenis ya itu tergantung lo lah. Cuman kalau lo berteman aja ya apa-apa. Cuman ya kalau lo mau, gue mungkin ngomong di luar itu ya, di luar keagamaan itu kita di luar itu. Misalnya lo mau berteman dengan konteks misalnya lo mau ada sesuatu yang lebih, hubungan yang lebih dalam dari sekedar teman, yaitu balik ke lu berani nanggung resikonya atau enggak, lu mau atau enggak. Kalau lu berani dan lu nggak selalu mampu, ya silahkan, nggak apa-apa. Kalau misalnya gue jujur gue nggak punya teman deket cewek, untuk saat ini. Nggak punya teman deket cewek karena ya makanya gue pernah punya teman deket cewek, cuman karena ada, bukan dari gue ya, kita anggap pengalaman dari teman-teman gue, sama sebenarnya ini karena yang gue baru sadar kalau misalnya teman deket cewek gue itu ya kalau misalnya sebenarnya balik ke dasar teman aja sih. Kalau misalnya lu butuh dia, lu butuh teman lu, ya teman lu datang. Kalau misalnya teman lu butuh lu atau enggak, ya itu tergantung teman lu. Nah ya gue mau gimana kalau misalnya ada inilah ya, kayak entah kenapa aja gitu, tiba-tiba aja kayak setelah misalnya kayak setelah mulai COVID ini, gue nggak punya teman cewek aja gitu. Gue kayak nggak enak aja, gue mau ngobrol sama cewek, kayak gue mau ngobrol tiba-tiba nanti dikira so akrab gitu segala macem. Jadi kan gue gak enak juga kan. Jadi ya mending baik gue teman sama yang cowok aja, aman. Sama menghindari ini apa, ini klise sih, alasan aja sebenarnya ya. Kalau misalnya ada, gue gak bakal ngomong ini ya. Itulah, ngerti lah ya. Tapi ini gue pernah dengar gitu, kayak apa ya, kalau nggak punya teman lawan jenis di SMA tuh kayak asa nggak keren gitu. Iya nggak sih? Kalau di 8 gimana, SMA 8? Iya, makanya kalau misalnya ini balik lagi ya, lu temennya kan cuma sekedar temen ya. Ada, gue kalau sekedar temen ada, temen yang deket kayak yang rutin, kayak lu tiap minggu pasti ada hal yang diobrolin. Gue nggak ada. Soalnya gue ngechat teman-teman cewek gue ya karena ada hal yang gue butuhkan. Misalnya gue nyusun proker, karena nih sekre yang harus bikin proposal cewek, gue jadi harus ngobrol sama dia. Ya kayak gitu aja, sekedar ini aja. Soalnya gue belum yakin gue bisa apa ya, sebenarnya nggak juga sih. Gue nggak kayak gitu. Gue nggak punya target yang lebih dari itu loh. Jadi kalau misalnya gue butuh aja, gue ngechat. Kalau misalnya nggak ada apa-apa, ya udah, nggak gue kenapa-napa. Soalnya kecuali ya lu bener-bener nggak punya temen cewek sama sekali, lu nggak kenal sama sekali cewek di sekolah, nah itu baru patut dipertanyakan kalau kayak gitu. Kalau misalnya yang sekedar biasanya kemana? Iya, pelang itu fetish kali. Fetish aneh. Sebenarnya kayak gitu sih ya, nggak masalah. Lu nggak masalah nggak punya teman deket cewek, cuman bahkan kayak lu nggak kenal cewek, nggak mungkin nggak kenal. Kalau misalnya di sekolah negeri yang atau sekolah yang campur ya, kalau di pesantren mah gue juga dulu nggak kenal siapa di Ahwat. Nah kan kayak gitu, makanya ya nggak apa-apa sih. Kan lu teman lu yang cowok kan juga banyak, normal aja. Kecuali lu emang nggak punya temen, nah itu baru namanya no lab dan nggak punya temen. Parah. Aduh. Oke lah. Lanjut nih. Gue muter bahasannya dari tadi. Tapi gini dah, gue penasaran aja satu hal nih. Emang bener gak sih kayak di negeri tuh ada istilah kayak nggak punya cewek nggak keren gitu? Nggak ada. Nggak ada kan ya? Kirain ada aja. Oh, paling ini sih ya, paling lu diceng-cengin aja kayak paling kayak pasti bakal sering kali lu ngobrol terus tiba-tiba nanti ada random nanya, lu lagi suka sama siapa? Terus lu sebenarnya emang lu suka, cuman lu gak pengen ngasih tahu. Pasti bomo lu masa gak suka sama siapa gitu, pasti gitu. Cuman ya itu sekedar bercandaan aja, soalnya kita pasti ngerti satu sama lain ya. Ada beberapa orang yang nggak mau memberitahu siapa yang disukai, atau mungkin karena mereka tidak kenal jadi tidak kasih tahu, atau mungkin karena beneran homo ditutupi. Bisa jadi gitu kan.
gender Wah. fluid ya, kita hargai perbedaan itulah. Ini perbincangan episode ini berat juga ya. Iya berat sebenarnya. Oke. Oh iya, tadi Record lagi kan. ngomong soal bercanda di bercandaan ya. Oh ya, gue punya pengalaman juga ya di lingkungan Asipa nih. Ya jujur aja sebenarnya. Itu tuh ada istilah gini. Ada orang-orang yang emang bercandanya level tinggi gitu, level tinggi. Ya bercandanya bercanda banget gitu kan ya. Nah itu kan kadang-kadang ada yang suka yang tinggi-tinggi tuh ngebercandain sama yang rendah gitu ya. Dan bagi mereka itu yang ngebercandain itu ya udah hal yang biasa gitu. Sedangkan buat yang dibercandain itu kadang-kadang ya mungkin mereka bakal terbiasa lama-lama karena udah sering bercandain ya. Cuma kan mau sadar nggak sadar itu mempengaruhi ya mental lah, sebenarnya mempengaruhi mental itu. Sekalipun dibilang mereka sudah biasa, tapi mental. Ada faktor itu menjadi faktor atau faktor X yang menyebabkan terhalangnya dia untuk mencapai apa yang dia inginkan. Karena gitu, misalkan ya dia sering dibercandain gendut gitu kan bahasanya ya, akhirnya dia tuh kehilangan motivasi buat misalnya jadi kurus gitu, pengen berubah tapi takutnya diajakin lagi. Nah itu yang jadi masalah kalau dibercandain di salah satu di sekolahku ya gitu ya. Nah itu gimana ya, kalau menurut lu gimana tanggapannya? Kadang kan ada orang yang bercandanya tinggi gitu ke orang yang ini bahasanya biasa. Kita buat masa-masa kayak ini istilah sakit hati udah tergantikan sama istilah baper ya kan. Kayak baper itu kayak ringan, padahal ya mereka sakit hati gitu dan gitu. Sebenarnya mungkin buat kalau ada teman-teman gue sakit hati sama gue bercandaan gue terus nonton, ya mohon maaf, mulut ini suka tidak terkontrol memang. Iya, ya itu sebenarnya ya kita baik lagi kalau misalnya lu udah deket atau lu merasa deket ya. Sebenarnya itu dia biasanya kalau orang yang bercandaan udah ini lu udah merasa dekat, padahal si orang yang teman lu itu nggak ngerasa lu dekat sama dia. Kadang itu juga kayak lu sebelah tangan aja, lu deketnya sepihak aja, padahal dianya enggak. Kadang suka kayak gitu. Terus juga ya emang ya mungkin ada membuli segala macam ya. Tapi itu balik lagi sebenarnya ya itu ya kita ibarat ini aja lah. Mungkin ya itu mereka itu sebenarnya gue nggak tahu, gue nggak bisa jawab ini soalnya gue kayaknya gue belum pernah ada di posisi itu. Makanya gue dulu mungkin pernah di posisi orang yang dibercandain berlebihan, yang gue nggak suka. Cuman ya kalau gue ya udahlah, karena gue nggak bisa gue ngebantah mereka nggak berubah, gue diem aja, mereka nggak berubah juga, nggak berhenti juga. Jadi ya udahlah, ya udah suka-suka lu aja lah, panggil gua apa gitu. Gitu kan. Tapi ya alhamdulillah sejauh ini di SMA belum ada yang aneh-aneh, masih asik-asik aja satu sama lain, belum ada yang lain-lain. Oke. Ya gitu sih paling kalau buat bercanda gitu. Mungkin gini aja kesimpulannya ya, buat kalian yang dibercandain ya sabar aja. Jangan sampai pengaruh orang lain itu mempengaruhi diri kita dan menjadi batu sandungan buat keberhasilan kita. Kan emang betul. Kita mau jadi gimana tuh kita yang punya, kita yang ngubah gitu kan ya. Orang lain itu kalau lu bisa convert itu jadi hal baik, bisa ya bagus juga buat lu sebenarnya kalau bisa lu convert jadi hal baik. Ya, cuma ya gitulah, tetap jadi diri kita sendiri dan udahlah, jangan sampai orang lain tuh jadi batu sandungan gitu buat kita. Pokoknya best kalau lagi bahas pertemanan nih, intinya lu punya prinsip yang ya mungkin prinsip lu bisa berubah, tapi prinsip utamanya jangan sampai keubah. Soalnya itu kalau misalnya lu bisa kebawa arus pergaulan segala macem lah kalau misalnya lu prinsipnya nggak kuat gitu. Nah terus satu lagi nih, buat yang ngebercandain ya tolong lah, kita bisa sesuaiin aja lah. Jangan sampai kita menyamakan level bercandaan sama orang lain, karena ada mungkin asik ya ya ngelihat orang kayak gitu, kayak udah lucu banget udah responnya kan tuh kayak gitu. Ya gue juga aja Danes kalau Anda nonton video ini, gue minta maaf karena suka ngatain wifi lu jelek, soalnya emang jelek. Parah banget ini. Oke, nggak apa lanjut. Ya intinya
sekalipun ya misalkan ya gue kalau digituin juga udah biasa gitu kan, kenapa Nah sih iya gitu kan. sebenarnya ya Tapi gitu ya sih. semua orang beda lah, jadi tetap Iya. ada bercandaan, tapi kalau misalnya berlebihan beranikan diri lah untuk minta maaf, emang karena minta maaf bukan hal yang lemah gitu, bahkan minta maaf Iya. itu adalah salah satu tanda kita kuat. Minta maaf tuh. Tapi minta maaf itu kalau saya ngebahas minta maaf itu salah satu hal yang sulit juga loh. Maksudnya kadang gimana ya? Kadang lu ngerasa punya hal yang salah, cuman kayak lu nggak berani minta maaf, entah karena emang lu nggak Biasanya sih enak kata orangnya gengsi, atau lu, udah itu aja sih. iya gengsi itu. Padahal mungkin orangnya itu nggak nganggap lu salah, tapi kayak lu pengen minta maaf aja kayak aduh gue bersalah, nggak berani, gimana nih apa harus gue lakukan, kan soal kayak gitu. Soalnya gue pernah gue merasa bersalah sama orang kayak pokoknya gue punya teman deket nih. Gue kayak aduh gue punya masalah sama dia, gue udah nggak ngobrol sama dia lagi berapa lama, terus gue kayak gue harus minta maaf kayak deh kayaknya gue ada masalah sama dia, cuman gue bahkan nggak tahu gue salah apa, cuman kayaknya ada yang salah gitu. Terus ya udah gue gue minta maaf tapi minta maaf ngapa gitu kan, ya kayak ya gue minta maaf aja, kalau gue ada salah gue minta maaf, kayak ngapa lu kayak mau mati gitu gituin gue, padahal ya nggak ada apa-apa, cuman karena emang nggak ada yang dibahas aja, jadi ya gitu. Jadi sebenarnya ya gengsi sih, udah gengsi gitu. Jadi gue juga pernah ngerasain sih kayak aduh pengen minta maaf gitu, padahal pas minta maaf tuh kayak nggak apa-apa, Mi perasaan nggak ya agak aneh, lu tapi salah apaan, nggak ada apa-apa sih, lu mau mati ya gitu aja. Tapi ya kalau bisa sih kayak gitu tuh ya apa ya, kebiasaan kayak gitu gak usah dihilangin sih sebenarnya, emang bagus sih sebenarnya mah. Mau respon yang dimaafin ya mau gimana pun juga nggak apa-apa, yang penting berani minta maaf itu udah bagus banget sih ya itu. Oke lah, sip. Kita udah lama banget ngobrol ya. Oke lah. Ternyata tadi pertanyaan terakhir yang udah kita bahas. Nah, sebelum kita tutup nih ya di episode Ngobrol Hayu kali ini, gue pengen minta apa ya, closing statement lah rasanya dari narasumber kita tadi nih tentang teman aja deh, biar enak. Closing statement buat tentang teman nih, Din. Kira-kira apa nih, Din? Oke. Bagaimana kita sambut teman dekat Hilmi Karim? Ya silahkan. Enggak, bercanda. Oke. Kalau buat tentang teman, kalau ini teman dekat nih, kalau lu punya teman ya pertahanin aja teman lu yang lu ada ya, jaga hubungannya kan. Soalnya jujur gue sama teman-teman yang di Asipa akhir-akhir ini gue gak terlalu dekat karena mungkin kendala jarak segala macam, karena kita udah jarang berkomunikasi juga, jadi asa kurang deket aja gitu. Padahal dulu kita bisa ngobrol bareng segala macam, nongkrong di masjid, di cambuk bersama-sama karena ngobrol saat zikir kan kayak gitu ibaratnya kan. Ya keep in touch aja sama teman-teman yang teman-teman kalian. Sama kalau misalnya ada teman-teman gue yang nonton ya, kalau misalnya kita udah nggak sedekat dulu, mungkin bukan dari gue aja nggak, kita mungkin lu juga ngerasa kita udah nggak sedekat dulu, mungkin teman-teman ya mohon maaf aja, apa ya kadang maaf susah itu ya gimana susah juga Pak kalau misalnya ini ya, tapi kita tetap teman, okay. Mantap, kita tetap teman. Be friends kayak jauh ya, emang kita nggak harus ngobrol setiap hari gitu kan, mungkin ya sekalipun ngobrol di kala butuh juga nggak apa-apa. Bener. Nanti lu sekali ketemu sama teman yang deket lu, nih gue misalnya gue kangen banget ngobrol sama Jen, sama Piras, sama Hari, sama teman-teman lain yang nostalgia yang notabene jauh-jauh gue pengen ke Lombok, gue pengen buat ke Lombok udah sekarang. Gue kalau ke Lombok, kalau saya gue sama orang tua gue mikir kan, kalau saya gue ke Lombok bareng orang tua gue nggak bisa nongkrong sama mereka. Entah aja lah, kalau saya gue udah punya gue nabung ada duit sendiri, gue ke Solo aja. Kalau yang itu mau kuliah Din, asli Din. Kalau mau kemana-mana kuliah. Gue kuliah cabut ke sono biar bisa ngobrol-ngobrol, main lagi, bareng-bareng kayak gitu. Ya itulah. Ya. Pasti yang bakal diobrolin kemana-mana, nyamber kemana-mana, banyak banget. Makin jarang lu ketemu, obrolan lu makin berkualitas. Gitu. Soalnya iya, kalau misalnya ini pasti ya lu pasti pengen ngobrol kalau
itu emang teman dekat lo ya. Kalau misalnya orang asing ya ngapain lu ngobrol sama dia, dan obrolannya pasti ibaratnya kayak jeda di antara lu kayak ketemu, kayak lu ngobrol sama pas lu ngobrol lagi tuh bakal jadi perbincangan yang sangat menarik untuk diikuti gitu. Iya. Itu yang gue pengen, yang gue cari-cari misalnya. Jadi buat kalian semua nih, buat penonton semua nih, buat pendengar semua, kalau kalian punya temen dan itu emang dekat, kalian yakin kalian dekat sama mereka, teman kalian, dan teman kalian juga yakin dia itu dekat sama kalian, jangan pernah mikir sekalipun jarak memisahkan, waktu terlalu panjang sehingga kita tidak bertemu, jangan pernah mikir mereka melupakan kita. Mereka selalu akan jadi teman kita dan kita akan selalu jadi teman mereka. Keep in touch buat semuanya, oke? Sip. Oke lah, kali ini kita sudah berada di penghujung acara dari episode kedua Ngobrol Hayu. Aku minta bilang terima kasih banget buat Adin yang udah berkesempatan ya. Kita ngobrol cuma panjang, ini baru pertama kali di Makin Studio 30 menit lebih ngobrol video. Emang asik banget sih kalau udah ngobrol kayak bahkan ngobrol sama jam 2 aja bisa gas terus sebenarnya kalau ngobrol mah. Off record aja 2 jam. Off record 2 jam ya. Ini kalau iya, sampai jam 2 sama kasian. Ya oke. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video Ngobrol Hayu kali ini episode kedua. Silahkan klik tombol like jika kalian suka, dan jika menambah ilmu buat kalian juga silahkan untuk subscribe biar kalian gak ketinggalan episode terbaru selanjutnya. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak Adin udah memberikan kesempatan buat kita ngobrol-ngobrol, dan semoga bermanfaat buat kita semua. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Buka di kamera dulu. Sampurasun.